salah satu bentuk tanggung jawab kepala dinas terhadap pimpinan. Nah, diantaranya standar pelayanan minimal saya tuh punya backlog rumah tidak layak itu di 2018 tuh 11.300. Di 11.300 pada saat 2022 baru 8.100. Jadi kalau mau jujur ya utang saya terhadap RPJM. Tapi kondisi keuangan kan seperti ini. Bahwa saya sudah ke Pak Menteri melalui BSPS, sudah melalui Pak Gubernur. Akhirnya dapatlah hanya 1.000 Pak. Tapi alhamdulillah itu baru dapat WA dari kementerian dapat 1.500 lagi. Jadi kalau 1.000 jang 1.500 hanya 2.500. Kalau memang tim Pak Sekda maupun Pak Ukas dibilang saya koneng, ya nggak koneng amat. Jadi konengnya udah rada kayak hijau-hijauan lah gitu. Jadi udah kurang lebih sekitar 10.000, 10.100 lah. Kalau 8.300 tambah 1.500 kan hampir 10.000. Jadi minus saya sampai visi misi Pak Bupati berakhir di 2023 kantun 1.000 lah. Mudah-mudahan dengan kegiatan yang lain saya bisa dongkrak gitu. Jadi kita gitu. Ya. Yang kedua yang luasan kumuh. Saya mempertahankan kumuhna ulah nepi ka tambah kumuh juga udah alhamdulillah kalau melihat uang. Dari awal disuruh memelihara desa di perkotaan itu dari 25 juta per desa memelihara gang, terus 10 juta, sekarang 2,5 juta. Makin turun. Jadi gimana nggak kumuh gitu. Jadi seperti MCK segala macam kita akan perbaiki lah. Nah, yang mudah-mudahan pencapaian target RPJMD itu 2023 saya bisa. Jadi rumah tinggal 1.000 lagi. Berarti PR-nya tinggal 1.000 unit lebih lagi ya Pak? 1.000 lagi. 1.000 lagi dari total 11.800. Memang kita pernah didongkrak sekali itu waktu Pak Gubernur kesini. Kita tuh dapat 3.500 2021, kurang lebih kalau dikali 20 juta itu 70 miliar. Itu ngedongkrak angka. Yang waktu di taman kota. Iya. Nah, yang keduanya saya dapat kuota BSPS, tapi BSPS-nya BSPS PKE, jadi saya nggak bisa masukkan ke sana. BSPS penanggulangan kemiskinan ekstrim. Memang sih Paninggaran 100, terus Kertawana 100, itu 2 miliar semua, 2,5 miliar malah, karena 26 juta. Sama Kalimanggis, tapi nggak bisa dimasukkan ke backlog ini gitu, karena judulnya PKE gitu. Sama dengan memperbaiki rumah yang dari Pak Menteri itu yang untuk penderita TBC. Saya dengan Bu Susi dapat sekitar 50 rumah sekuningan yang penderita TBC. Mau dimasukkan ke situ bisin tepas, kayak itu programnya lain gitu. Sama dengan sekarang saya nanganin rumah-rumah yang terkena bencana. Kalau dimasukin ke 1.000 bisa aja ngurangin, tapi beda kode rekening gitu. Sedangkan seperti kemarin LKKS kita juga yang nanganin kan. Jadi semacam ada perbaikan rumah tapi bukan programnya gitu. Itu sih. Kalau yang MCK itu yang ke ODF gitu masuk ke sini. Nah, dulu di sini Pak, tapi waktu DPRPP, waktu jadi DPKPP, Cipta Karyana di Canakupa gitu kan. Itu MCK sama air bersih yang tadinya di tupoksi saya, sekarang tupoksi PUPR, khususnya bidang Cipta Karya. Kasihnya tuh di Pak Jamaluddin Nur. Pak, kalau untuk ruang lingkup ini kan mulai munculan perumahan PT-PT dan lain sebagainya Pak, itu sejauh ini secara koordinasi dengan dinas terkait ini gimana Pak?
perumahan ya. Ya, nah, Kalau perumahan, jujur aja semenjak mungkin pada saat pengajuan perizinan, kita tidak masuk tim teknis. Yang masuk tim teknis justru PUTR dengan bidang tata ruangnya untuk site plan-nya. Tapi kita masuk pada saat penyerahan fasum-fasosnya. Jadi Dinas Perumahan Permukiman bertanggung jawab terhadap serah terima fasum-fasos dari developer ke pemerintah daerah. Demikian pula kita bertanggung jawab terhadap janji-janji developer terhadap konsumennya, terhadap fasum-fasosnya. Sama dulu pernah protes Panorama mengganggu air bersih dari desa sebelahnya. Itu betul ke sini, Pak. Beberapa developer juga mengambil air tanah yang sembarangan, itu nggak boleh. Gitu. Akhirnya Panorama juga mengadakan air bersih sendiri, katanya pipanya dari dalam. Jadi tidak impor katanya. Kan ini rata-rata perumahan ini arsetis atau apa sih? Artesis itu. Artesis itu pelaburan segala macam itu. Berarti proses izinnya dari sini, Pak? Atau kalau untuk ininya itu pengeborannya itu bukan izin ke kita, tapi untuk penyediaan air bersihnya developer itu harus mengambil sumber-sumber lain selain artesis. Takutnya artesis itu mengganggu daripada lingkungan perumahan di kelurahan itu atau di desa itu. Karena ini lokasi, ya jujur aja, salah satu developernya lokasi di kota, jadi sangat mempengaruhi penduduk perkotaan kan gitu. Ya harusnya untuk pemberian izin di perkotaan harusnya udah zero growth ya. Sudah dikurangin lah izin-izin, harusnya ke pinggiran gitu. pas sejauh ini yang sudah diserahkan dari developer ke Pemda sendiri ada berapa sih, Pak? Nah, itu memang kewajiban saya. Jadi sesuai dengan area intervensi KPK, kita juga secara rutin lapor ke KPK karena memang potensi fraud di serah terima fasum-fasos ini besar. Tapi mungkin di kabupaten kota yang besar ya. Kalau di Kuningan nggak begitu inilah. Tapi tetap ada potensi kecurangan dari developer itu ada. Jadi dapat saya jelaskan, dari 130 pengembang di Kuningan, itu yang saya duduk di sini tadinya 0 pengembang yang serah terima. Di 2020 itu ada 8, di 2021 itu langsung jadi 12. Nah, kemarin turun lagi baru 5. Jadi kurang lebih semuanya itu hanya baru 30 pengembang. Apa saja yang diserahkan itu yang sering disebut PSU, prasarana, sarana dan utilitas. Prasarananya tuh jalan, drainase dan sarana-sarana lainnya. Kalau sarana S-nya tuh sarana peribadatan, bisa masjid, bisa sarana sekolah, bisa PAUD. Kalau utilitasnya tuh bisa PJU, bisa ruang terbuka hijau, bisa taman terbuka, bisa para sarana olahraga, voli atau badminton. Nah itu diserahkan ke kita sesuai dengan yang diperjanjikan pada site plan. Yang diperjanjikan di site plan itu adalah koefisien dasar bangunan 40%. Jika developernya itu punya lahan akuisisinya 10 hektar, 4 hektar tuh nggak boleh dibangun. 4 hektarnya itu untuk fasum-fasos. Nah, kita tuh kesulitan untuk mencari angka 40-nya. Tapi alhamdulillah, jadi beberapa developer nggak begitu curang lah. Gitu. Jadi jangan sampai seperti di kota besar, lahan terbuka atau fasum-fasos dijual jadi tipe 36 itu kita nggak ada terjadi demikian lah. Kalau memang buat jalan, untuk jalan, untuk lahan terbuka. Di beberapa developer ada juga yang di lahan terbuka dibuat warung, itu kita udah tertibkan. Nah,
kesulitan kita juga ada. Pertama, kesulitan mengakuisisi itu tuh kebanyakan di developer Kuningan tuh developer sudah lama. Iya. Jadi kemungkinan pertama developernya sudah bangkrut, sudah tidak ada kantornya, meninggal dunia, ataupun mensplitnya itu sertifikatnya diagunkan seluruhnya ke bank gitu. Jadi kita sulit untuk mendeteksi. Tapi Permendagri 9 2009 tentang serah terima fasum fasos ada klausul jika developernya One Prestasi bisa dilakukan penyerahan fasum fasos sepihak. Jadi sepihak itu bisa saja dengan tokoh di developer itu, contoh seperti BTN Cigugur, BTN Cigugur, BTN Cijoho, Perumnas Ciporang, itu developernya udah nggak ada, udah kemana, termasuk Cigintung, Perumahan Cigintung juga. Nah kita pakai ketua RW-nya, ketua RW-nya dengan kita supaya bisa di surat pelepasan hak tanah-tanahnya. Yang kedua, ada juga yang developer seperti yang sepihak itu karena masjid kan sebagian besar dikuasai oleh warga, kadang-kadang DKM. Serahkan dulu ke kami, nanti kita serahkan lagi ke DKM. Seperti contoh masjid di BTN Cigugur, masjid di Perumnas Ciporang, kita kasih ke DKM-nya. Nah, adapun mengenai pemeliharaan segala macam, kita nggak mau misalnya belum diserahkan APBD ngotmik gitu atau memelihara, serahkan dulu baru kita lakukan. Seperti kemarin Gria Wisata, dulunya hancur jalannya, tapi belum diserahkan. Tapi kalau udah diserahkan kita hotmik kemarin gitu. Himbauan untuk developer yang belum itu sih gimana Pak? Ya, dari 130 sekarang kan baru 30 nih. Berarti kan 100 lebih. 100 ini kita juga udah mendapat warning juga dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Kuningan di 3 tahun ini alhamdulillah. Tapi tahun 2023 atas seizin Pak Sekda selaku ketua timnya kan Pak Sekda untuk serah terimanya, kita akan tetap terus bersurat ke developer yang memang belum sama sekali menyerahkan fasum fasosnya.